Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ergi Studi Maulana dengan NIM 23115505, program studi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan judul penelitian saya, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan penggunaan terhadap chatbot pengaduan infrastruktur kota menggunakan teknologi Active Model atau bisa dibilang TAM. Lalu untuk permasalahan penelitian atau latar belakang implementasi kecerdasan buatan atau bisa disebut AI berupa chatbot semakin populer untuk meningkatkan responsivitas layanan publik digital, khususnya dalam pelaporan kerusakan infrastruktur kota seperti jalan rusak, fasilitas umum, dan lampu jalan. Kesenjangan sebagian besar penelitian adopsi chatbot saat ini masih berfokus pada sektor bisnis komersial atau bisa disebut e-commerce. Kedua, penerimaan masyarakat terhadap chatbot AI di sektor birokrasi atau pemerintah belum diteliti secara mendalam. Ketiga, modal TAM konvensional hanya mengukur faktor teknis, padahal layanan publik sangat sensitif terhadap isu psikologis atau sosial seperti kredibilitas dan kerahasiaan data. Lalu untuk rumusan masalah itu seperti bagaimana tingkat penerimaan masyarakat terhadap penggunaan chatbot berbasis AI pada layanan pengaduan infrastruktur kota dengan metode TAM. Lalu kedua, bagaimana pengaruh perceived of us atau bisa disebut X1 terhadap niatan penerimaan penggunaan chatbot. Ketiga, bagaimana pengaruh perceived usefulness atau bisa disebut X2 terhadap niat penerimaan penggunaan chatbot. Terhadap seberapa besar pengaruh kombinasi faktor kemudahan, manfaat, dan kepercayaan atau bisa disebut trust terhadap niat masyarakat untuk menggunakan chatbot tersebut. Untuk studi literatur, jadi untuk referensinya, jadi di sini penelitian ini melandaskan pada beberapa penelitian terdahulu, yaitu dari pertama itu ada Zikri yang kita ambil tahun publikasinya 2024, dan Rabani sama 2024 juga meneliti implementasi AI dan chatbot pada aplikasi e-commerce atau bisa disebut Shopee dalam membentuk kepuasan dan loyalitas konsumen. Lalu untuk selanjutnya yang kedua itu Abdillah 2006 menguji kepuasan serta adopsi chatbot pada penggunaan regional dan remaja menggunakan pendekatan kualitatif dan PLS SEM. Lalu Alvan dan WA 2026 menggunakan kerangka TAM standar dan meta-analisis untuk mengukur dampak personalisasi AI. Lalu untuk terakhir itu kebaruan penelitian. Jika studi terdahulu berfokus pada sektor swasta komersional dengan model TAM standar, penelitian ini memodifikasi model TAM dengan menambahkan variabel kepercayaan atau bisa disebut trust untuk konteks pengaduan layanan publik pemerintah. Lalu selanjutnya untuk bab ketiga, metodologi penelitian. Ini untuk bab ketiga, metodologi penelitian. Untuk populasi dan sampel warga masyarakat, penggunaan layanan publik digital, sampel ditentukan minimal 100 responden menggunakan pendekatan non-probability atau bisa disebut purposive sampling. Lalu mengumpulkan data ya secara daring itu berupa Google Form dengan instrumen pengukuran skala Likert 5 poin
1 sangat tidak setuju, ini 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. Pengujian data yang pertama itu uji validitas reliabilitas dengan ambang batas converge alpha. Yang kedua analisis statistik, uji hipotesis parsial dan simultan menggunakan bantuan perangkat lunak IBM SPSS atau Smart PLS. Lalu untuk metode algoritma yang diusulkan, saya akan menjelaskan untuk intinya seperti ini. Metode yang diusulkan adalah model TAM, teknologi aset model, modifikasi yang menghubungkan 3 variabel independen terhadap 1 variabel dependen. Model matematika atau persamaan regresi linear berganda. Ini untuk rumusannya Y A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah E. Keterangan variabel di sini untuk Y itu behavioral intention to use, atau bisa disebut atau secara itu niat perilaku penggunaan chatbot. Lalu untuk A itu nilai konstanta, untuk B1, B2, B3 itu koefisien regresi masing-masing variabel. Untuk X1 itu persepsi kemudahan penggunaan, X2 itu persepsi kemanfaatan, X3 itu kepercayaan. Lalu untuk E itu error, variabel pengganggu lain yang tidak diteliti. Setelah itu untuk daftar pustaka, ini saya ambil jadi 5 tahun yang terakhir, sudah minimal 10. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.